Shalom, Bapak Ibu dan saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Senin, Pekan Biasa ke-33, 15 November 2021. Bacaan hari ini dari Injil Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Irene Herlina Nona Diogo dari Kaimana, Papua Barat. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita mendengarkan dari Injil Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43 yang mengungkapkan kepada kita tentang iman yang menyelamatkan. Sebagai umat Kristiani yang sejati, kita pasti tentu mengetahui bahwa iman adalah penyerahan diri secara total kepada Allah. Dengan beriman, kita percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan segala keadaan apapun yang kita alami. Maka pada hari ini kita melihat suatu tanda mujizat yang dilakukan oleh Yesus kepada seorang yang buta yang duduk mengemis, dan saat itu dia mendengar bahwa Yesus ada berjalan saat itu di tengah-tengah dia, dan dia pun berteriak dengan suara yang nyaring, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Walaupun saat itu banyak orang menegur dia supaya tidak berteriak, tetapi dia tetap mengatakan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Teriakan yang diperlihatkan oleh orang buta ini pada saat itu pun didengarkan oleh Yesus, dan saat itu Yesus pun datang kepada dia dan mengatakan kepada dia
apa yang engkau mau daripadaku?" Dan dia pun menjawab, "Tuhan, aku mau supaya aku dapat melihat." Yesus pun datang dan menjamah kedua matanya, dan saat itu pun dia pun dapat melihat. Yakni kita harus ingat perkataan yang disampaikan Yesus kepada orang buta itu adalah, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dari perkataan Yesus ini mau mengungkapkan tentang mujizat yang dilakukannya kepada orang buta itu maupun kepada kita semua. Kita tentu tahu bahwa Yesus adalah Mesias, sebab Ia adalah Anak Allah yang Maha Tinggi. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tujuan utama kita memohon mujizat adalah supaya kehendak Allah terlaksana dalam diri kita dan kasih-Nya dinyatakan kepada kita manusia. Maka dengan mujizat itu pun kita harus percaya dan yakin dengan iman yang sungguh bahwa Tuhan itu sanggup memulihkan keadaan kita, walau apapun yang saat ini kita alami, yang saat ini kita gumuli, ataupun kita merasa bahwa hidup kita sudah tidak ada artinya. Tetapi kalau kita datang dengan penuh kesungguhan hati dan memohon serta menyerahkan seluruh diri kita kepada Tuhan, yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan mendengarkan doa-doa kita. Karena Tuhan sendiri mengatakan kepada kita, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Maka dari ungkapan ini mau diungkapkan kepada kita pula, agar kita tetap percaya bahwa mujizat Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka melalui kisah orang buta dalam Injil Lukas ini, sekali lagi kita diajak untuk turut serta menyuarakan kerinduan kita, yakni untuk tetap percaya akan Tuhan. Kita dipanggil untuk membawa harapan, terutama bagi orang-orang yang tak mampu bersuara dan melihat. Karena dengan kita membantu mereka yang saat ini juga sedang mengalami krisis iman yang cukup kuat dalam diri mereka, maka dengan demikian kita pun juga dapat menjadi pengikut Kristus yang mampu menyelamatkan mereka juga dari krisis iman yang saat ini mereka alami. Tuhan menginginkan kita agar dengan berkat yang kita terima, kita menjadi orang-orang yang percaya akan kehadirannya selalu di dalam kehidupan kita. Mungkin kadangkala dalam kehidupan ini kita sering mengalami keputusasaan ataupun merasa bahwa hidup kita ini sudah tidak ada gunanya karena tidak ada orang yang mau membantu ataupun menolong dan memperhatikan kita. Tetapi sekali lagi, kalau kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan hati, kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan
memulihkan keadaan kita. Maka dengan demikian, kisah inspirasi dari orang buta ini dapat menjadi suatu motivasi bagi kita untuk kita tetap berjalan terus pantang mundur, untuk mengisi kehidupan kita dengan kasih yang ilahi, kasih yang begitu besar kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita. Karena itulah kasih yang sempurna. Yesus sendiri rela mati di kayu salib karena kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. Dia mau mengungkapkan solidaritas dan juga kesetiaannya kepada kita manusia. Maka apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Yakni hanya dengan kita percaya kepada Tuhan bahwa Ialah Sang Penyelamat dalam kehidupan ini. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga dengan renungan yang telah kita dengarkan pada hari ini membawa inspirasi bagi kita bagaimana kita sebagai orang Katolik ataupun sebagai umat Katolik, kita percaya akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dan janganlah kita mengikuti segala harta duniawi ataupun melihat kesenangan duniawi semata. Tetapi marilah kita tetap mengikuti keinginan rohani dalam kehidupan kita dengan melihat kerajaan surgawi itu, agar iman dalam diri kita tetap kita pupuk sampai selama-lamanya. Amin.